Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugerah Rizky Widiasmi dari kelas Tadris IPA A dengan nomor NIM 207190005. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai ekosistem. Nah, pada umumnya ekosistem ini hubungan antara makhluk hidup. Contoh umumnya, misalnya kita sedang berada di sungai. Nah, di sungai itu terdapat rumput, lalu siput kecil, ada burung kecil dan ada ular. Nah, di sungai itu kita sudah terbilang berada di sebuah ekosistem sungai, seperti yang ada pada gambar berikut ini. Nah, selanjutnya kita yang pertama ke pengertian ekosistem. Tapi sebelum kita membahas pengertian ekosistem, kita harus mengetahui ada tingkat organisasi kehidupan dalam kehidupan sebelum ekosistem. Yang pertama, ada individu, merupakan satuan makhluk hidup atau organisme tunggal. Yang kedua, ada populasi, merupakan kumpulan populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Yang ketiga, ada komunitas, merupakan sekumpulan organisme terdiri dari berbagai macam populasi makhluk hidup. Yang keempat, ada habitat, adalah lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup atau tempat asli suatu organisme. Yang kelima, ada ekosistem, adalah satu kesatuan komponen dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Karena ekologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Komponen-komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari dua jenis. Yang pertama, komponen abiotik. Nah, komponen abiotik adalah komponen benda mati atau benda tak hidup yang terdapat dalam ekosistem. Sebagian komponen abiotik dapat bervariasi dalam ruang dan waktunya, yakni berupa bahan organik, senyawa anorganik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme. Yang pertama, ada udara. Udara berupa gas berbentuk atmosfer yang melingkupi makhluk hidup. Udara terdiri dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida, merupakan gas yang paling penting bagi makhluk hidup karena untuk membentuk protein dan persenyawaan lainnya. Tetapi nitrogen tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh hewan dan manusia, harus melewati persenyawaan protein dan asam amino yang dibentuk oleh tumbuhan. Sedangkan oksigen untuk pernafasan hewan, tumbuhan, dan manusia. Dan karbon dioksida digunakan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, ada air. Nah, air merupakan komponen penting bagi makhluk hidup. Nah, bahkan tubuh juga tersusun atas air. Misalnya untuk pelarutan sitoplasma, berlangsungnya reaksi kimia, dan menjaga tekanan osmosis sel pada tubuh. Tanpa adanya air, semua proses yang ada di dalam tubuh akan terhenti dan makhluk hidup akan mati. Air yang berada di dalam tanah dapat mempengaruhi hewan dan tumbuhan. Hal-hal penting air sebagai pengaruh kehidupan makhluk hidup adalah suhu, kadar mineral, salinitas, arus air, penguapan, dan kedalaman air. Yang ketiga, ada tanah dan mineral. Tanah merupakan
tempat hidup bagi organisme penyusun ekosistem. Sifat-sifat fisik tanah yang berperan penting dalam ekosistem meliputi tekstur, kematangan, dan mampu menahan air. Tanah juga sebagai sumber mineral yang diperlukan oleh makhluk hidup. Contohnya belerang, kalsium, natrium, dan fosfor, mineral yang dimanfaatkan dalam metabolisme tubuh untuk menjaga keseimbangan asam dan basa bagi tubuh, serta mengatur fungsi fisiologi pada tubuh. Yang keempat, ada cahaya. Cahaya, contohnya cahaya matahari, yakni sumber utama bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, salah satunya sebagai faktor utama yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Yang kelima ada pH. Derajat keasaman pH juga berpengaruh terhadap kelangsungan makhluk hidup, karena makhluk hidup tidak dapat hidup di lingkungan terlalu asam dan juga tidak dapat hidup di lingkungan terlalu basa. Maka pH yang dimiliki oleh makhluk hidup adalah netral yang mempunyai nilai 7. Yang keenam ada suhu dan kelembapan. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu yang optimal untuk kegiatan metabolisme dan perkembangbiakannya. Suhu lingkungan ditentukan oleh banyaknya sinar matahari yang diserap oleh komponen penyusun ekosistem. Nah, kelembapan yakni gambaran banyaknya uap air yang terdapat dalam udara bagi makhluk hidup. Kelembapan digunakan untuk menjaga agar tidak terjadi penguapan berlebihan dari tubuhnya. Dan yang ketujuh adalah garam. Garam mempengaruhi kesetimbangan air yang ada di dalam organisme melalui osmosis. Yang kedua ada komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Komponen biotik ini terdiri dari yang pertama produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri atau heterotrof. Contohnya ganggang dan tumbuhan hijau yang berfotosintesis maupun kemosintesis. Yang kedua ada konsumen. Nah, konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, konsumen ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama herbivora, hewan pemakan tumbuhan, contohnya kambing, sapi, kelinci. Yang kedua ada karnivora, contohnya kucing, lalu harimau, singa. Yang ketiga ada omnivora, pemakan segala, contohnya tikus dan manusia. Yang ketiga ada detrivore. Detrivore adalah organisme pemakan sisa-sisa makhluk hidup, contohnya cacing, binatang laut, dan teripang. Yang keempat ada dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang dapat menguraikan senyawa organik dari makhluk hidup yang sudah mati menjadi senyawa anorganik. Contohnya bakteri, kemudian jamur, dan sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis ekosistem beserta contohnya. Ekosistem alami di bumi terbagi menjadi 2, yakni ekosistem darat dan ekosistem perairan. Selain itu, ada juga ekosistem buatan manusia. Yang akan kita bahas yang pertama ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ini banyak memiliki sifat, iklim, dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup. Pola ekosistem dapat berubah akibat gangguan seperti petir, kebakaran, atau aktivitas manusia seperti menebang pohon secara liar. Ekosistem darat ini contohnya meliputi yang pertama ada tundra, yang kedua ada karst atau batu gamping atau gua,
Yang ketiga ada hutan hujan tropis. Yang keempat ada hutan gugur. Yang kelima ada taiga. Yang keenam ada sabana. Yang ketujuh ada padang rumput. Yang kedelapan ada gurun. Selanjutnya, yang kedua, ekosistem perairan. Ekosistem perairan yang lingkungannya didominasi oleh perairan. Ekosistem ini bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Contoh dari ekosistem perairan, yang pertama ada ekosistem air tawar, yang kedua ada ekosistem air laut, yang ketiga ada ekosistem estuary atau ekosistem muara, yang keempat ada ekosistem pantai, yang kelima ada ekosistem sungai, yang keenam ada ekosistem terumbu karang, yang ketujuh ada ekosistem tumbuhan lamun. Yang ketiga, ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan buatan atau yang diciptakan oleh manusia. Biasanya ekosistem ini untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki keanekaragaman. Contoh dari ekosistem buatan yakni yang pertama ada hutan tanaman, yang kedua ada waduk, yang ketiga ada sawah irigasi, yang keempat ada bendungan, yang kelima ada perkebunan sawit. Selanjutnya ada pola interaksi ekosistem beserta contohnya. Interaksi antar makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Jika interaksi antara makhluk hidup tidak berjalan dengan baik dan seimbang, akan ada sebuah ketimpangan yang terjadi pada suatu ekosistem, dan itu tidak baik untuk ekosistemnya atau untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selanjutnya, interaksi dalam sebuah ekosistem digolongkan menjadi 5, di mana semuanya memiliki peran masing-masing. Interaksinya yang pertama ada netral. Jika makhluk hidup berinteraksi tapi tidak mengganggu satu sama lain, maka interaksi yang terjadi adalah netral. Mereka hanya hidup di dalam ekosistem yang sama, tidak ada persaingan dan mangsa-memangsa dalam interaksi tersebut. Contohnya, anak kucing sama anak burung hantu, mereka hanya akan main selayaknya anak kecil, karena memang hanya sebatas itu hubungannya. Yang kedua ada predasi. Predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Contohnya interaksi adalah zebra dan singa di padang savana Afrika. Dengan itu, adanya singa sebagai predator, singa berfungsi untuk mengontrol populasi zebra agar tidak terlalu banyak sehingga zebra tidak mengalami ledakan populasi dan mengganggu jalannya ekosistem. Selanjutnya, interaksi dalam sebuah ekosistem digolongkan menjadi 5, di mana semuanya memiliki peran masing-masing. Interaksinya yang pertama ada netral. Jika makhluk hidup berinteraksi tapi tidak mengganggu satu sama lain, maka interaksi yang terjadi adalah netral. Mereka hanya hidup di dalam ekosistem yang sama, tidak ada persaingan dan mangsa-memangsa dalam interaksi tersebut. Contohnya, anak kucing sama anak burung hantu, mereka hanya akan main selayaknya anak kecil, karena memang hanya sebatas itu hubungannya. Yang kedua ada predasi. Predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Contohnya interaksi adalah zebra dan singa di padang savana Afrika. Dengan itu, adanya singa sebagai predator, singa berfungsi untuk mengontrol populasi zebra agar tidak terlalu banyak sehingga zebra tidak mengalami ledakan populasi dan mengganggu jalannya ekosistem. Yang ketiga, ada simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang saling berhubungan. Dalam hubungan ini ada 3 bentuk interaksi. Yang pertama ada yang menguntungkan satu sama lain, menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, serta menguntungkan satu pihak tetapi pihak lainnya tidak dirugikan. Maka dari itu simbiosis terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis ini adalah jenis simbiosis di mana dua makhluk hidup yang berbeda spesies memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu saat menghisap bunga mendapatkan nektar. Nah, kupu-kupu
mendapatkan keuntungan berupa makanan, sementara bunga akan mendapatkan keuntungan supaya membantu proses penyerbukan. Nah, yang kedua ada simbiosis parasitisme. Dalam simbiosis ini, satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan tetapi merugikan makhluk hidup yang menjadi teman simbiosisnya untuk bertahan. Contoh dari simbiosis parasitisme yaitu tali putri dan inangnya. Nah, tali putri tidak sanggup menghasilkan makanan karena tidak dapat berfotosintesis karena tidak ada klorofil, maka dari itu berwarna kuning. Nah, tali putri ini mengambil fotosintas dari tumbuhan inangnya, maka dari itu yang dirugikan adalah inangnya, yang diuntungkan adalah tali putri karena seharusnya inangnya mendapatkan hasil fotosintesis yang maksimal, tetapi hasil sintesisnya dicuri oleh tumbuhan tali putri. 3. Ada simbiosis komensalisme. Dalam interaksi ini, satu organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan. Contohnya ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan remora ini mendapatkan keuntungan berupa sisa makanan dari hiu dan mendapatkan perlindungan, sedangkan ikan hiu tidak ada pengaruh dari ikan remora tersebut. Silakan dilihat pada gambar berikut ini contohnya. Kemudian yang keempat ada antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah jamur Penicillium. Jamur ini menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri sehingga tidak bisa berkembang biak di sekitarnya. Jamur ini digunakan manusia sebagai obat antibiotik dengan nama penicillin. Yang kelima ada kompetisi. Kompetisi adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau merebutkan sebuah hal yang sama. Misalnya persaingan antara kerbau dan kambing untuk mendapatkan rumput dalam sebuah ekosistem padang rumput. Selanjutnya, dari adanya interaksi yang terjadi di dalam ekosistem pada dasarnya terjadi karena satu faktor utama, yaitu kebutuhan energi setiap organisme yang hidup dalam ekosistem. Proses makan dan dimakan sebagai proses perpindahan materi atau zat makanan dan energi dapat dilihat dari beberapa bentuk diantaranya. Yang pertama ada rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme pada rantai makanan. Terdapat produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen 3, serta pengurai. Alur pada rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Saya jelaskan pada gambar berikut. Ada rumput sebagai produsen, lalu rumput dimakan oleh belalang. Belalang sebagai konsumen tingkat 1, lalu belalang dimakan oleh katak, katak sebagai konsumen tingkat 2, lalu katak dimakan oleh ular, ular sebagai konsumen tingkat 3, ular dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 4, lalu yang menjadi pengurai atau dekomposer adalah jamur. Jamur kemudian mati dan menyatu dengan tanah, kembali lagi menjadi produsen. Kemudian ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibandingkan organisme yang ada pada rantai makanan. Contohnya pada gambar berikut. Jadi kalau bedanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kalau jaring-jaring makanan ini bisa saling dimakan walaupun misalnya rumput bisa dimakan oleh kelinci, bisa dimakan oleh capung, bisa dimakan oleh kupu-kupu dan seterusnya. Sedangkan kalau rantai makanan hanya dimakan peristiwa makan dan dimakannya saja. Yang ketiga ada piramida makanan. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik 1 dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Sesuai dengan namanya, susunannya berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas semakin mengecil.
Komposisi yang berada di dasar piramida merupakan produsen, sedangkan yang berada di bagian atas merupakan konsumen puncak. Contohnya sebagai berikut. Trofik 1 produsennya adalah misalnya rumput. Trofik 2 tikus, konsumen primer. Trofik 3-nya misalnya kata konsumen sekunder 1 dan seterusnya sampai burung elang, yaitu trofik 5 sebagai konsumen puncak. Selanjutnya ada video yang akan kita putar mengenai pola interaksi ekosistem. Selamat menyaksikan. Dunia ini kejam, namun lebih kejam kalau kita melihat interaksi pola makan dan dimakan di alam liar. Kadang ada hewan predator yang dengan sadisnya memakan hewan lain. Sahabat, apakah mereka semua itu jahat? Atau memang harus seperti itu? Karena mereka tidak bisa masak, malah masak. Mungkin itu memang hukum rimba atau perannya memang demikian. Makin penasaran? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Dalam video ini kita akan belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem. Dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat kita amati di sekitar kita. Kita akan bahas yang pertama itu adalah interaksi antara komponen biotik yang banyak terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih memahami tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup, kita coba cermati interaksi beberapa hewan yang ada di alam liar. Di alam ini, tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan sebuah interaksi. Nah, bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas itu dinamakan simbiosis. Pasti kalian masih ingat apa itu simbiosis. Nah, dalam kehidupan ada 3 bentuk simbiosis. Apa saja sahabat? Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sahabat bisa searching lebih dalam tentang 3 simbiosis itu. Mr. Klik akan jelaskan secara singkat nih. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara organisme yang saling berhubungan. Misalnya 2 organisme berarti satu untung, satu untung. Tapi kalau misalnya simbiosis komensalisme itu yang hanya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain biasa saja. Jadi satu untung, satu biasa saja. Nah, berbeda dengan simbiosis parasitisme. Di sini adalah hanya menguntungkan satu pihak saja. Satu pihak untung, satu pihak dirugikan. Itu adalah simbiosis parasitisme. Kita lanjut ya. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Jadi kalau tadi ada hubungan antara biotik dan biotik, itu ada simbiosis. Nah, ini kita akan bahas antara biotik dan abiotik. Komponen abiotik berpengaruh dalam menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Sebaliknya, komponen biotik pun berpengaruh pada komponen abiotik. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara alami ekosistem dalam keadaan seimbang. Jadi keseimbangan ini akan terganggu bila ada gangguan dari luar seperti ada bencana atau campur tangan manusia. Dalam ekosistem sering terjadi perubahan jumlah populasi tumbuhan, ada jumlah yang herbivora akan berubah ataupun yang karnivora. Alam akan mengatur ekosistem sedemikian rupa perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen. Jadi, keseimbangan alam itu akan terpelihara bila komposisi komponen-komponennya itu dalam keadaan seimbang. Makanya, selain simbiosis ada juga yang namanya predasi dan kompetisi. Jadi, kalau predasi itu adalah hubungan timbal balik makan dan dimakan. Jadi itu tidak jahat sahabat, tapi memang perannya seperti itu untuk menjaga keseimbangan. Itu adalah predasi. Ada juga kompetisi, yaitu
antara dua pemangsa ini saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Itu adalah hubungan timbal baliknya. Ada simbiosis, predasi, dan kompetisi. Nah, untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem, maka terjadi peristiwa makan dan dimakan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem akan membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita akan bahas nih, apa itu rantai makanan. Nah, coba perhatikan rantai makanan berikut. Dalam suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam satu garis lurus yang disebut rantai makanan. Rantai makanan ini terjadi jika suatu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, dan konsumen pertama akan dimakan oleh konsumen jenis kedua dan seterusnya, hingga nantinya ada pemakan terakhir yaitu konsumen puncak. Rantai makanan terjadi di berbagai ekosistem. Di antaranya rantai makanan tersebut terdapat pengurai, karena pada akhirnya semua makhluk hidup akan mati dan diuraikan oleh pengurai. Ketika rantai makanan ini bergabung satu dengan yang lainnya akan membentuk jaring-jaring makanan. Di alam ini produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen saja, tapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Satu jenis konsumen pertama bisa dimakan dari satu jenis konsumen kedua dan seterusnya. Sehingga terdapat banyak sekali rantai makanan, dan ketika rantai makanan ini bergabung, dia akan membentuk jaring-jaring makanan. Nah, ada model lain selain jaring-jaring makanan, ada yang disebut dengan piramida makanan. Apakah sahabat dapat memprediksi apakah yang akan terjadi apabila salah satu organisme tidak tersedia di alam? Apakah yang akan terjadi jika produsen dalam suatu ekosistem punah? Dalam ekosistem yang seimbang, jumlah produsen pasti lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1, jumlah konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Jadi sehingga bentuknya adalah berbentuk piramida. Produsen ada di paling bawah. Hal ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Jika rantai makanan digambarkan dari produsen sampai konsumen tingkat tinggi, maka akan terbentuk suatu piramida makanan. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam ekosistem. Tahukah sahabat bahwa ekosistem yang terdapat di dunia ini sangat beragam berdasarkan proses terbentuknya. Ekosistem dibedakan atas dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, misalnya laut, hutan, sungai, dan gurun. Berbeda dengan ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya waduk, kolam, dan akuarium. Nah, sebenarnya proses interaksi abiotik dan biotik di dalam ekosistem itu adalah menjaga keseimbangan. Jadi, ada yang namanya predasi, kompetisi, dan juga simbiosis. Jadi bukan jahat atau tidak ya. Jadi bukan sadis-sadisan atau tiga-tigaan gitu. Jadi itu adalah proses rantai makanan yang di dalamnya ada simbiosis, ada predasi, dan kompetisi. Berikut adalah ulasan tentang pola interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua, dan bagi sahabat yang membutuhkan resume dapat mendownload di kolom deskripsi ya. Apabila suka dan menikmati video-video Mr. Klik, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga subscribe channel Mr. Klik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bagaimana setelah melihat video tentang pola interaksi ekosistemnya? Menambah ilmu bukan? Pasti iya dong. Baik, sekian dari saya mengenai materi ekosistem. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.